Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik sekalian? Alhamdulillah, baik ya. Nah, selamat datang kembali di mata kuliah perancangan kota. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di perencanaan wilayah dan kota di semester 5. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Sebelum itu, saya akan menampilkan RTS-nya. Nah, RTS di sini masuk pada pertemuan ke-9 terkait menjelaskan kembali tujuan perancangan kawasan perkotaan dan strategi-strategi yang dapat dilakukan. Itu kuliah diskusi dalam kelompok dan apabila ada tugas akan dikirimkan kepada. Baik, sebelum memulai perkuliahan, terlebih dahulu mohon diisi absensi kehadirannya dengan cara barcode. Silakan, Bapak. Silakan ada yang sekalian untuk absensi kehadiran dulu. Baik, terima kasih. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang strategi-strategi dalam perancangan kota. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, masih adakah yang ingat apa yang dimaksud dengan perancangan kota? Ada Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan perancangan kota? Oke, Budi, bisa kamu jelaskan apa itu perancangan kota? Oke, bagus sekali. Ya, rancang kota merupakan bagian dari proses perencanaan yang berhubungan dan dengan kualitas fisik kota. Seperti apa itu Pak gambarannya? Perencanaan kota di dalam perencanaan wilayah kota. Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam model. Pertama, bahwa ada lingkup cakupan mikro, kemudian cakupan makro. Di tengah-tengahnya ada yang namanya meso. Nah, di mikro ini kita mempelajari tentang bangunan, satuan bangunan, bangunan tunggal, yaitu arsitektur dalam bentuk tiga dimensi. Kemudian di makro, kita akan mempelajari tentang perencanaan wilayah dan kota. Bagaimana perencanaan wilayah dan kota itu dalam dua dimensi. Nah, perancangan kota tersendiri itu terdiri atas arsitektur dan perencanaan wilayah kota. Jadi dia berada di tengah-tengah yang menggabungkan keduanya di cakupan meso. Nah, meso itu yang disebut dengan urban design, yaitu merencanakan dengan merancang kualitas lingkungan hidup. Nah,
Hamid Sirfani mengatakan bahwa urban design is at the meso scale in providing solution to urban problems through three-dimensional design. Artinya bahwa rancang kota itu berada pada skala meso dalam memberikan solusi masalah perkotaan melalui perancangan tiga dimensi. Jadi, tiga dimensi berada pada rancangan kota. Latar belakang. Nah, apa-apa saja yang membuat seorang itu, kota itu dibutuhkannya perancangan kota. Nah, kalau kalian lihat ke lapangan, yang dibutuhkan terkait dengan ini, yaitu masalah urbanisasi. Nah, pertumbuhan populasi perkotaan saat ini sangat berkembang pesat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap ruang kota akan sangat meningkat. Kemudian kedua, ada pula ruang kota atau urban space yang mengharuskan dibuatnya model ini. Kenapa rancang kota? Rancang kota itu sebagai upaya dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di kota. Urban space sendiri, masalahnya adalah urban space ini dia menetap. Akan tetapi penduduk jumlah jiwanya itu semakin tahun akan semakin bertambah. Jadi yang awalnya kebutuhannya misal kebutuhan per orang 9 meter persegi, maka akan bertambah ketika ruang itu dia tetap. Sehingga ruangnya, kapasitas ruang hanya dibutuhkannya, hanya membutuhkan 90 meter persegi, tapi ketika masuk 11 orang, jadi 99 dibutuhkan, seharusnya dibutuhkan 99 meter persegi. Akan tetapi, sehingga ruang ini menjadi sempit. Kemudian yang ketiga, rancang kota yang dimungkinkan memenuhi kebutuhan dan juga keindahan visual. Tujuannya agar kota yang dibangun nantinya selain indah secara visual, memiliki karakter juga berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini saya akan memberikan gambaran bagaimana seseorang itu merancang sebuah kota dengan pendekatan karakteristik identitas. Jadi ketika merancang kota itu tidak serta-merta, oh kita membuat di sana TOD, kita membuat di sana Grand City dan lain sebagainya. Tapi ada filosofis yang mendasar. Jadi ketika seseorang itu mengatakan kota A, misal kota Gorontalo, maka oh yang mendengarnya pasti mendengar, oh kota Gorontalo khas akan ini, bla bla bla. Nah itulah yang menjadi ciri khas karakteristiknya. Nah ini saya akan tampilkan video terkait dengan perancangan sebuah kota yang ada di Indonesia. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan.
mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa, dan disiarkan di atas panggung dunia, seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan, sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifan yang diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa. Nah, itulah tadi gambaran daripada model perancangan kota yang ada di IKN yang direncanakan. Nah, dalam perancangan kota, pasti mengalami beberapa hambatan. Hambatan itu bagaimana seorang perencangan akan dilakukan atau model apa yang akan dilakukan pada saat di lapangan. Jadi tidak serta-merta, oh kita mendapat model perancangan Garden City. Garden City itu kita langsung terapkan di Kota Gorontalo. Nah, tidak bisa begitu. Garden City itu kita akan identifikasi dulu Kota Gorontalo. Apakah dia bisa menggunakan perancangan dengan Garden City atau seperti apa? Karena setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda, sumber daya alam berbeda, sumber daya manusia berbeda, sumber daya buatan berbeda, dan juga kebutuhannya berbeda integrasi dengan konektivitas yang ada di dalamnya. Salah satu tujuan yang akan kita capai dalam model perencanaan kota saat ini, yaitu bagaimana model kita merencanakan kota yang memiliki karakteristik, identitas, dan nilai budaya. Nah, inilah strateginya saat ini. Bahwa strategi itu yang dituangkan dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan menemukan bagaimana menemukan karakteristik, identitas, dan nilai budaya. Walaupun dengan tidak dalam modelnya kita menggunakan Garden City, Smart City, Green City, atau Compact City dan COD. Dengan tidak melupakan nilai-nilai budaya yang seperti kita lihat video tadi. Nah,
masuk pada proses bagaimana cara memodelkan perancangan kota dengan tidak menghilangkan karakteristik dan nilai budayanya. Pertama pertama yaitu karakteristik kota yang harus kita gali. Karakteristik kota yang kita gali ini berdasarkan beberapa teori. Yang paling dekat dengan karakteristik ini pledge attachment, yaitu identitas daripada kota itu sendiri. Kota itu memiliki karakter apa dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan identifikasi saat ini kota itu apakah sudah layak atau belum, apakah kebutuhannya sesuai dan tidak, ada standarisasi. Nah, dari kedua karakteristik dan identifikasi ini, maka kita akan gabungkan. Kita gabungkan dalam satu perencanaan dan kita buatkan modelnya yang disebut dengan perancangan kota. Nah, rancang kota sendiri bisa berbentuk RTBL maupun RDTR. Rancang kota itu sudah membentuk tiga dimensional, yaitu tata bangunan massa dan lingkungan, rencana tata bangun lingkungan. Nah, prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya pertama, harus menggali dulu karakteristik. Ditanya kira-kira karakteristik apa? Karakteristik apa yang ada di daerah kalian masing-masing? Nah, karakteristik itu bisa berupa tangible atau intangible. Tangible itu suatu fisik bangunan atau yang non fisik. Non fisik misal sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu kita masukkan semua karena itu akan menjadi karakteristik daripada rancangan kita nanti. Kemudian yang kedua kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita identifikasi apa? Kita identifikasi lahan, penggunaan, apakah sudah sesuai, kemudian rawan banjir dan segala macam. Jangan sampai yang akan kita rancang tempat bangunannya itu tidak memenuhi standar. Artinya eh, tumpang tindih dengan misal rawan banjir, terus kemudian rawan bencana, terus curah hujannya tinggi dan lain sebagainya. Tempat yang akan kita identifikasikan itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga kalau dipadukan antara kedua itu, maka kita akan mendapati tempat. Itulah yang disebut dengan rancang kota. Kita akan menggambarkan sebuah destinasinya, terus kita tentukan tempatnya di mana, dan akan membentuk sebuah rancangan dari kota itu sendiri. Biasanya ini dia berbasis pada segmentasi per segmen. Setelah kita merancang sebuah kota itu, maka kita akan menemukan bahwa dalam tatanan fungsi ciri perkotaan bisa memberikan gambaran terkait dengan rancang perkotaan. Yang tujuannya agar fungsi dan ciri telah direncanakan dapat didesain ke arah yang selaras dengan karakteristik kota. Jadi, karakteristik kota ini merupakan salah satu strategi daripada perancangan kota. Kenapa Pak strateginya? Karena strategi ini ketika seseorang mendengar terkait dengan kota kota Gorontalo, maka akan teringat, oh karakteristik kota Gorontalo itu bla bla bla. Misal kalau orang bilang karakteristik Jogja, nah kalau karakteristik kota itu identik dengan oh Joglo, terus kemudian ada keraton dan lain sebagainya. Kemudian juga realisasi rancang kota tidak terjadi begitu saja, bahwa kita tahu bahwa zaman itu berkembang terus-menerus. Rancang kota itu tidak terjadi begitu saja.
yang terjadi begitu saja itu namanya urban sprawl. Urban sprawl inilah yang tidak diduga dan akan menjadi pusat-pusat kota baru. Nah, pusat kota baru inilah yang biasanya tidak dapat dikendalikan. Nah, kota yang direncanakan, maka kota akan terstruktur dan terintegrasi. Beberapa gambaran dari kota yang terintegrasi. Nah, sini kita lihat pada dokumen saya ambil di kota Gorontalo. Dulu, karakteristik kota Gorontalo pada gambar yang kedua, ini merupakan gambaran dari kota tua kota Gorontalo. Kota tua kota Gorontalo. Sedangkan yang ini adalah kerajaan kota Gorontalo. Nah, dari karakteristik tersendiri, kita pasti lihat sudah berbeda. Oh, ini penduduk lokal. Oh, ini kalau kolonial seperti ini. Nah, itulah yang perlu kita timbulkan ketika merancang sebuah kota. Sehingga seseorang itu mampu membedakan atau teringat tentang identitas kotanya. Nah, sekarang ada diskusi bahwa silakan merancang kota dengan karakteristik dan identitas yang ada di tempat saudara masing-masing. Karakteristiknya yang tadi yang kita gali itu ada tiga. Berarti dia tidak terlepas perancangan kota tidak terlepas dari morfologi. Morfologi itu dia ada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Masa lampau itu bagaimana cara kita untuk menggali sebuah karakteristik identitas yang kita miliki, kota itu yang memiliki. Kemudian masa kini, kita combine dengan fungsi kotanya. Fungsi kota ini sangat berkaitan erat dengan perdagangan, jasa, eh, fungsi lahan, apakah sudah beralih fungsi lahan atau tidak, sesuai dengan tata ruangnya, curah hujan, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita akan combine antara masa lampau dan masa kini. Untuk rancangan ke depannya, karena perancangan kota ini kan, dia memang tidak 1 2 tahun, 1 2 3 tahun, tapi dia ke depan, berpikiran ke depan bahwa rancang kota ini mampu membentuk rancang kota di masa depan. Nah, ini ada tugas bahwa silakan merancang kota dengan karakteristik, identitas, dan fungsi rancang. Silakan berdiskusi teman-teman kalian bahwa apa, silakan teman-teman per individu melihat karakteristik apa yang ada di kota tersebut dan bagaimana saat ini dalam masalah persampahan. Oh, masih banyak masalah persampahan di sana, kemudian curah hujan. Dari kalian mau apakan ini? Apakah ke depannya dengan sumber daya yang ada bisa mencapai transit rancangan kota seperti apa? Baik, silakan. Nah, apabila teman-teman sudah, silakan nanti dibuat ini dan dibuatkan nanti dikirimkan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan pada umg.ac.id. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kita akan kesimpulan. Kesimpulannya bahwa rancang kota merupakan sebuah upaya untuk merancang sebuah kota yang ideal dari beberapa elemen kota. Kemudian rancang kota berada pada skala meso,
memberikan solusi masalah perkotaan melalui 3 dimensional. Kemudian rancang kota memiliki banyak dimensi, sehingga memungkinkan bagi perancangan menentukan arah pengembangan kawasan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita mau rancang kota ini menuju kemana sih? Apa yang dibutuhkan kota ini? Apa yang telah dimiliki kota ini? Baik, jangan lupa materinya dipelajari kembali. Minggu depan akan saya tanyakan kembali. Jangan lupa juga untuk pelajari materi selanjutnya di pertemuan ke-10 tentang bagaimana membuat model pada perancangan kota. Nanti kita akan diskusi bareng di minggu depan, diskusi kelompok. Baik, terakhir saya memberikan semboyan, tuliskan ulangi hula lata. Negeri yang lengkap dengan pemerintahan, rakyat, adat istiadat, agama, dan budayanya, itu merupakan simbol daripada perancangan kota. Oke, sampai di sini materi hari ini dan dapat digali lebih dalam lagi melalui referensi lainnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.